Pasti Anda sudah tidak asing dengan peringatan dilarang merokok, bukan? Dua kata dan gambar ini sering sekali dijumpai di berbagai tempat atau kawasan. Tapi sayangnya, peringatan ini tidak berlaku terhadap orang yang sudah perokok aktif. Menurut Peraturan Pemerintah atau PP Nomor 109 Tahun 2012 menyatakan, pengamanan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan. Tujuan pemerintah menetapkan undang-undang tersebut yaitu untuk melindungi kesehatan perorangan atau bahaya asap rokok, termasuk keluarga, masyarakat usia produktif, anak remaja, dan perempuan hamil. Dalam pasal 49, dalam penyelenggaraan penanganan bahan yang mengandung zat adiktif berupa produk tembakau bagi kesehatan, pemerintah daerah wajib mewujudkan kawasan tanpa rokok. Kawasan tanpa rokok sebagaimana yang dimaksud dalam pasal 49 Peraturan Pemerintah Republik Indonesia, yaitu fasilitas pelayanan kesehatan, tempat proses belajar mengajar, tempat anak bermain, tempat ibadah, angkutan umum, tempat kerja, dan tempat umum, dan tempat lain yang ditetapkan. Bahan-bahan racun yang terkandung di dalam rokok yaitu asam asetik, naftain, asentanisol, hidrogen sianida, aseton, kadmium, metanol, polonium, sodium hidroksida, formalin, geranol, toluen, hidrasin, sinamidhide, urea. Dan inilah gangguan kesehatan akibat rokok yaitu gangguan kardiovaskular, kerusakan otak, bau mulut, gigi bernoda, dan kerusakan indera perasa pun dapat timbul. Kanker paru-paru, jantung, asam lambung atau atargera, dan banyak lagi penyakit lainnya yang menyebabkan gangguan kesehatan akibat rokok. Banyak dampak negatif dari merokok, tapi masih banyak warga Indonesia yang masih menghisap rokok tanpa memperdulikan dampak buruk bagi tubuhnya sendiri. Paparan iklan rokok ini yang membuat banyak masyarakat yang tertarik untuk mengonsumsi rokok tersebut dan bahkan melakukannya di sembarang tempat yang bisa membahayakan dirinya dan orang lain. Ternyata masih banyak orang yang beranggapan bahwa merokok termasuk hak asasi karena dampaknya hanya pada diri mereka sendiri. Padahal, kenyataannya perokok membebankan secara fisik dan ekonomi kepada orang lain juga. Karenanya, perlu terus dilakukan upaya pengamanan terhadap bahaya merokok melalui penerapan KTR yang juga dilakukan untuk membatasi ruang gerak pada perokok. Diperlukan penerapan KTR karena bahaya rokok tidak hanya pada diri sendiri, tetapi juga berdampak pada orang lain. Selain perokok aktif, ada juga perokok pasif. Perokok pasif adalah orang yang bukan perokok tapi menghirup asap rokok orang lain atau orang yang berada di dalam suatu ruangan tertutup dengan orang yang sedang merokok. Rumah adalah tempat berlindung, termasuk dari asap rokok. Perokok pasif harus berani menyuarakan haknya untuk tidak menghirup asap rokok. Agar kita terhindar dari gejala yang tidak diinginkan, inilah tips berhenti merokok. Kuatkan niat, bulatkan tekad, minta bantuan kerabat dan keluarga, atur target waktu kapan Anda berhenti merokok, cari kesibukan lain, banyak minum air putih, jauhi lingkungan para perokok, dan tetap pikir positif. Manfaat berhenti merokok. 20 menit tidak merokok, tekanan darah, denyut nadi, dan aliran darah tepi membaik. 12 jam tidak merokok, hampir semua nikotin dalam tubuh sudah dimetabolisme. Kadar CO dalam darah kembali normal. 1-2 hari tidak merokok, nikotin mulai tereliminasi dari tubuh. Fungsi pengecap dan pencium mulai membaik. Sistem kardiovaskular meningkat baik. 5 hari tidak merokok, sebagian besar metabolit nikotin dalam tubuh sudah hilang. Fungsi perasa atau pengecap dan pembau jauh lebih membaik. Sistem kardiovaskular terus meningkat baik. Maka dari itu, mari kita jaga kesehatan bersama dengan tidak merokok. Sayangi diri Anda sendiri, keluarga, dan lingkungan sekitar.